Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip korosi yang berisi tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi syarat terjadinya korosi. Mari ikuti materi berikut. Korosi pada logam merupakan peristiwa alamiah yang dapat kita temui di sekitar kita. Pada level rendah, korosi hanya menyebabkan perubahan warna material. Namun pada level tinggi, korosi dapat menyebabkan terjadinya lubang sehingga menimbulkan kebocoran bahkan kebakaran. Logam diperoleh di alam dalam bentuk senyawa. Sebagian besar terdiri atas senyawa oksida, di mana bentuk tersebut merupakan bentuk stabilnya secara termodinamika. Senyawa tersebut kemudian diolah dengan teknologi dan energi yang besar untuk diubah menjadi bentuk metaliknya. Proses tersebut disebut sebagai manufaktur logam. Dalam bentuk metaliknya, logam bersifat metastabil atau tidak stabil, dan kecenderungannya akan kembali ke bentuk alamiahnya, yaitu senyawa oksida melalui peristiwa korosi. Jadi secara prinsip, korosi tidak dapat dicegah, namun dapat dikendalikan, sama halnya seperti proses penuaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa korosi adalah peristiwa kebalikan dari proses manufaktur. Kita ambil contoh besi, hasil penambangan besi ditemukan dalam bentuk senyawa campuran yang kemudian dimurnikan menjadi besi oksida. Besi oksida kemudian diolah menjadi besi metalik melalui berbagai macam metode yang intinya mereduksi besi oksida menjadi besi metalik. Besi metalik kemudian dibentuk menjadi barang jadi seperti untuk aplikasi pipa maupun otomotif. Ketika digunakan setelah selang waktu tertentu, pipa dan bagian kendaraan akan berkarat. Produk karat yang dihasilkan adalah besi oksida, mengikuti bentuk stabilnya di alam. Tempat terjadinya korosi disebut sebagai sel korosi. Terdapat 4 komponen yang harus dipenuhi agar terjadi peristiwa korosi, yaitu terdapat 2 elektroda, anoda dan katoda, kemudian elektrolit dan kontak logam. Anoda merupakan elektroda yang memiliki kecenderungan melepaskan elektron, sehingga di tempat inilah terjadi reaksi oksidasi. Kebalikannya, di katoda memiliki kecenderungan menerima elektron, sehingga yang terjadi adalah reaksi reduksi. Jadi reaksinya adalah pasangan oksidasi dan reduksi atau biasa disingkat sebagai redoks. Komponen yang ketiga adalah medium konduktif, tempat terletaknya anoda dan katoda. Dan terakhir kontak logam ini yang menghubungkan antara anoda dan katoda. Elektrolit berfungsi mengalirkan elektron dari anoda ke katoda. Berikut ini adalah proses terjadinya korosi. Keempat komponen tersebut dapat digambarkan sebagai satu gambaran utuh puzzle seperti ini.
Jika salah satu potongan puzzle tidak ada, maka korosi tidak akan terjadi. Sebagai contoh, tidak adanya kontak logam antara anoda dan katoda, artinya anoda dan katodanya berada pada tempat terpisah, maka korosi tidak akan terjadi. Kita sudah mempelajari bagian terakhir dari modul 1, yaitu prinsip korosi. Dapat disimpulkan bahwa korosi merupakan peristiwa alamiah yang terjadi pada material logam sebagai reaksi untuk menstabilkan bentuk alamiah logam di alam. Dan terdapat 4 komponen yang harus hadir supaya terjadi korosi, yaitu anoda, katoda, elektrolit, dan kontak logam. Di pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari reaksi yang berhubungan dengan korosi, yaitu reaksi elektrokimia di anoda dan katoda. Selamat melanjutkan.